Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita menikmati kebenaran firman-Nya. Terlebih dahulu kita akan sama-sama sorakan salam revival yang menjadi iman kita, doa kita bersama supaya itu terjadi baik dalam pribadi kita, bahkan dalam gereja kita yang kita kasih GPDI LSD Magelang. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, menyertai, menolong kita semua. Renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Menjaga Cara Berucap. Yang kita akan baca di dalam Amsal 15 ayat yang pertama. Sekali lagi Amsal 15 ayatnya yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, terlebih dahulu saya akan bacakan ayat ini dalam terjemahan lain, yaitu dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat tersebut berbunyi demikian. Dengan jawaban yang ramah, kemarahan menjadi reda. Jawaban yang pedas membangkitkan amarah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam sebuah artikel di internet saya membaca satu cerita. Yang ini pun saya gunakan sebagai ilustrasi pada saat ini. Demikian. Pada suatu hari ada seorang tukang kayu dan tukang kayu ini menerima sepucuk surat dari anaknya yang tinggal di luar kota. Isi dari surat tersebut si anak berkata bahwa ayah, saya sedang sakit dan saya memerlukan uang untuk berobat karena saya tidak punya uang sesen pun. Tolong kirimkan saya sejumlah uang. Ya, dan saya berharap supaya ayah lekas mengirimnya karena saya membutuhkannya untuk berobat. Tetapi si tukang kayu ini ternyata dia tidak bisa membaca. Dan karena dia tidak bisa membaca, dia meminta tolong kepada seorang penjual daging. Nah, penjual daging ini adalah seorang yang wataknya itu keras dan tidak ramah. Dan akhirnya surat tersebut diberikan untuk tolong dibacakan. Karena wataknya yang keras, karena wataknya yang tidak ramah, maka penjual daging ini pun membacakan surat tersebut dengan nada yang keras dan juga kasar. Dan ketika mendengar cara bicara, cara membaca dari si penjual daging, si tukang kayu pun menjadi marah. Dia emosi, ya. Kemudian dia marah kepada anaknya. Dia berkata, dasar anak ini, kenapa dia seenaknya memerintahkan saya untuk meminta duit, mengirimkan duit. Akhirnya si tukang kayu ini berkata, saya tidak akan mengirimkan anak ini duit. Tukang kayu pun akhirnya dia merasa kesal. Dia merasa kesal juga kepada si penjual daging. Meskipun sudah ditolong, tetapi karena cara membacanya yang kasar dan keras itu, seolah-olah tukang kayu ini telah mengganggu dia, telah merepotkan penjual daging tersebut karena cara membacanya yang kasar dan keras. Nah, dalam kemarahannya itu kemudian tukang kayu pulang ke rumahnya, tetapi di dalam perjalanan pulang dia bertemu dengan sahabatnya yang adalah seorang penjahit. Dan seorang penjahit ini sikapnya lembut, dia ramah, sangat baik, sopan. Dan tukang kayu pun bercerita tentang surat yang dia terima dari anaknya itu. Kemudian tukang kayu ini berkata, coba kamu baca surat ini. Kemudian si penjahit itu mengambil surat tersebut dan membacanya. Dan saat dia membaca, suaranya yang lembut, suaranya yang halus, tenang dan juga jelas. Surat yang dibaca oleh penjahit itu berbunyi sangat lain, ya, kedengarannya sangat berbeda. Sehingga yang terjadi saat itu si tukang kayu itu pun menjadi sedih. Dia menjadi sedih dan dia menyesal kenapa dia sebelumnya marah kepada anaknya. Dia menyadari, akhirnya dia mengerti bahwa anaknya saat ini benar-benar sedang dalam keadaan yang susah, memerlukan uang untuk berobat karena dia sedang sakit. Akhirnya tukang kayu tersebut berniat untuk saat itu juga mengirimkan uang bagi anaknya yang sedang sakit di luar kota. Nah, saat itu pun juga amarah dari si tukang kayu yang sebelumnya bangkit karena mendengar surat yang dibacakan oleh penjual daging. Ketika dia mendengar sahabatnya, yaitu si penjahit membacakan suratnya dengan nada yang baik, dengan nada yang tenang, dengan lembut, amarahnya pun menjadi reda.
Ya, amarahnya menjadi reda, bahkan muncul rasa belas kasihan dalam hatinya. Dan apa yang dia niatkan sebelumnya bahwa dia tidak akan mengirim uang kepada anaknya, ternyata itu semua berubah. Dia akhirnya memutuskan untuk segera mengirim uang kepada anaknya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu, kita tentunya banyak melakukan aktivitas berkomunikasi dengan sesama kita. Dan dalam kehidupan sehari-hari manusia pun tidak lepas dari yang namanya konflik, masalah atau pergumulan. Contohnya saja konflik atau perseteruan di antara sesama manusia. Misalkan antara pasangan suami istri, perseteruan antara suami istri, pertentangan dengan orang tua atau saudara, kemudian hubungan yang renggang dengan sahabat, ataupun adu argumen, berdebat dengan teman kerja, rekan kerja, atau berbeda pandangan dengan rekan sepelayanan, ataupun juga pertengkaran dengan tetangga atau masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan berkomunikasi. Ya, dengan berbicara. Nah, sama seperti ilustrasi dari cerita tadi, ternyata sering kali konflik-konflik itu muncul ya antara kita dengan sesama, itu muncul karena tidak mengatur atau menjaga cara berucap atau menyampaikan sesuatu. Yakobus 3 ayat 5 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Nah, ini kita melihat bagaimana dari mulut ketika kita tidak menjaga perkataan, mengatur perkataan, mengendalikan perkataan, itu bisa bagaikan api. Walaupun itu kecil ya, seperti lidah tadi dikatakan anggota tubuh yang kecil. Tetapi lidah itu bagaikan api, walaupun kecil, api itu bisa membakar hutan. Akhirnya dia membesar. Begitupun juga dengan perkataan. Ya, sedikit saja atau meskipun sekali saja kita tidak mengatur perkataan kita, kemudian kita melontarkan perkataan yang tidak baik, itu bisa sangat besar efeknya, bahkan bisa memunculkan konflik di antara sesama. Ya. Oleh sebab itu dari ayat pokok renungan kita hari ini, kita dinasehati kembali untuk menjaga dan mengendalikan cara kita berucap, cara kita berbicara. Tidak hanya kata-katanya saja yang harus baik dan sopan, tetapi juga nada bicaranya Bapak Ibu, intonasinya yang harus ramah, lembut, kemudian sedap didengar, sedap diterima oleh orang lain. Nah, karena jawaban atau perkataan yang ramah itu bisa meredakan amarah. Ya, tadi firman Tuhan berkata, dan juga perkataan yang pedas, yang tajam, dengan nada yang tinggi, dengan nada yang kasar, itu justru akan memicu amarah, memicu perselisihan, memicu sakit hati, saling menghina dan lain sebagainya. Nah, tentunya kita tidak ingin hal tersebut terjadi. Oleh sebab itu kita akan melihat bagaimana untuk menjaga perkataan dan cara kita berucap sesuai dengan firman Tuhan. Kita melihat yang pertama adalah belajarlah untuk menahan diri Bapak Ibu. Ada suatu ungkapan yang mengatakan bahwa memang lidah itu tidak bertulang. Artinya tidak memerlukan upaya yang besar untuk menggerakkan lidah kita. Jadi sangat mudah kita menggerakkan lidah kita dalam hal berbicara. Ya. Dengan lancar dan mudahnya setiap perkataan demi perkataan itu dapat meluncur dari lidah kita, dari mulut kita. Nah, karena hal inilah Raja Daud pun menyadari hal tersebut. Raja Daud menyatakan bagaimana dia bertekad untuk menjaga lidahnya supaya jangan berdosa dengan lidahnya sendiri, dengan ucapannya sendiri. Mazmur 39 ayat 2, pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Daud menggambarkan tekadnya ini melalui istilah menahan mulut dengan kekang. Kekang itu seperti yang digunakan oleh kuda tunggangan ya Bapak Ibu. Nah, seperti pada kuda tunggangan yang dengan kekang itu penunggangnya akan mengendalikan jalan kuda tersebut. Nah, jadi di sini kekang artinya bagaimana kita mengontrol, memegang kendali terhadap mulut dan perkataan kita. Nah, memang bukan sesuatu yang mudah. Ya, karena tentunya banyak aktivitas yang menggunakan mulut yang kita harus berbicara, berkomunikasi dengan sesama kita. Tetapi tentunya kita akan mampu menjaga perkataan kita, mengendalikan perkataan kita dengan kita meminta pertolongan daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk berkata-kata dengan baik, bahkan menaruh perkataan-perkataan Allah itu sendiri dalam mulut kita, sehingga yang kita katakan itu adalah hal-hal yang baik. Jadi kita harus menahan diri ya, menahan mulut kita
dengan bagaikan kita ada kekang di mulut kita, bagaimana kita mengontrol, memegang kendali atas perkataan kita dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Kemudian yang kedua tentunya adalah bagaimana kita selalu memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian bagi Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 34 ayat 2, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Nah, ini adalah cara yang efektif bagaimana kita menjaga cara kita berucap supaya kita tidak salah dalam berkata-kata, yaitu bagaimana kita selalu memperkatakan firman Tuhan, memuji Tuhan, ya, menyanyikan pujian bagi Tuhan, menghafalkan ayat hafalan, bahkan membaca Alkitab dengan kita bersuara. Itu adalah cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga perkataan kita, cara kita berucap sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dari renungan firman Tuhan hari ini kita sama-sama belajar, diingatkan kembali untuk kita mengendalikan, menjaga setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita, cara kita berucap kepada sesama saat kita berkomunikasi. Dan tentunya kita dapat melakukannya. Kita pasti bisa dengan Roh Kudus yang akan membantu kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui renungan firman Tuhan hari ini, yang mengingatkan kita untuk kita menjaga terus hubungan baik dengan sesama kita melalui cara kita berucap di setiap perkataan kita. Puji Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri renungan firman Tuhan hari ini, kita akan sama-sama menghafalkan ayat hafalan hari ini. Amsal 15 ayat 1. Sekali lagi, Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Puji Tuhan. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79. Kiranya menjadi kekuatan berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu ataupun ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, Bapak Ibu dapat menyalurkannya di nomor WhatsApp 0813-2742-0088. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami nikmati pada hari ini, mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk selalu menjaga cara kami berucap, setiap perkataan yang keluar dari mulut kami. Biarlah Tuhan itu bisa menjadi berkat, membangkitkan semangat bagi banyak orang, bukan membuat perselisihan antara kami dengan sesama kami Tuhan. Tapi tolonglah agar setiap perkataan kami itu boleh memuliakan nama-Mu dan juga boleh menguatkan, menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD Sade Magelang, supaya hidup kami semakin hari kami semakin cinta akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kami akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kami telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Kristus, kami juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan Kristus. Kami aminkan dan terima setiap firman-Mu ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.